Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Smart Striker 82. Di video kali ini kita akan membahas modul 5.3 yang berkaitan dengan peluang. Modul ini dapat kalian akses pada blog smartstriker82.com. Oke, kita akan bahas materinya peluang. Oke, yang akan kita bahas pada materi peluang ini adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Setiap anggota ruang sampel disebut titik sampel. Nah, ini simbol yang menyatakan ruang sampel. Jadi banyaknya ruang sampel itu disimbolkan NS. Contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu, banyak ruang sampelnya ada 6. Nah, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya pada percobaan melempar sebuah mata uang, ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kita singkat, kita simbolkan sebagai A dan G, kemudian banyaknya ruang sampel ada 2. Selanjutnya pada percobaan melempar sebuah mata uang dan sebuah dadu, banyak ruang sampel yang terjadi adalah 12. Hasil perkalian dari 2 kali 6. 2 ini banyak ruang sampel dari mata uang, kemudian 6 ini banyak ruang sampel pada sebuah dadu. Nah, ini merupakan titik sampelnya, yaitu angka, 1, kemudian angka, 2, dan seterusnya sampai angka, 6. Begitu pula yang gambar, 1, gambar, 2, dan seterusnya gambar, 6. Oke, selanjutnya pada percobaan melempar 2 buah mata uang, banyak ruang sampelnya ada 4. Nah, sebagai berikut. Ini harusnya A, kemudian ini A, G, ini G, A, ini G, G. Dan yang terakhir 2 buah dadu, banyak ruang sampelnya ada 36. Hasil perkalian dari 6 kali 6. 6 ini banyak ruang sampel pada dadu pertama, 6 berikutnya adalah banyak ruang sampel pada dadu yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan pelajari peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian A itu dapat dirumuskan sebagai perbandingan dari NA per NS. NA ini banyaknya kejadian A, kemudian NS banyaknya semua kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya. Nilai interval peluang itu mulai dari 0 sampai 1. Peluang kejadian A sama dengan 0, artinya peluang kejadian itu mustahil terjadi. Contohnya dalam pelemparan sebuah dadu, muncul mata dadu bernomor 7. Nah, itu mustahil terjadi. Nah, sedangkan peluang kejadian akan bernilai 1, itu peluang kejadian yang pasti terjadi. Nah, secara umum peluang itu letaknya antara 0 sampai 1. Jadi dia merupakan bilangan pecahan. Oke, contohnya peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 8 jika 2 dadu dilemparkan bersama-sama adalah. Oke, untuk menjawab ini kita cari ruang sampelnya terlebih dahulu. Banyak ruang sampelnya 6 kali 6 karena 2 dadu itu sama dengan 36. Selanjutnya kita data kejadian A, yaitu kejadian mata dadu yang berjumlah 8. Nah, kemungkinannya adalah 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Jadi banyak kejadian A ada 5, sehingga peluang kejadian A adalah 5 per 36. Oke, kita akan lihat contohnya. Pada pameran pendidikan akan dibagikan hadiah berupa 800 buku untuk pengunjung. Jika banyak pengunjung 3.200 orang, maka peluang setiap pengunjung mendapat hadiah adalah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Peluang kejadian A itu merupakan peluang setiap pengunjung mendapat hadiah. NA itu pengunjung yang mendapatkan hadiah, itu sudah disediakan 800 buku. Sedangkan NS ruang sampelnya ada 3.200 pengunjung, maka peluang kejadian A adalah 800 per 3.200 sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam percobaan melambungkan 3 uang logam, peluang muncul ketiganya angka adalah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama kita data ruang sampelnya terlebih dahulu. Karena ada 3 uang logam, maka ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar. Kemudian di depannya ini gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Jadi banyaknya ruang sampel ada 8. Nah, di sini peluang kejadian A adalah peluang muncul ketiganya angka. Nah, ketiganya angka hanya ada 1 saja di sini, yaitu 1, maka peluang kejadian A adalah 1/8.
Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Peluang munculnya mata dadu yang berjumlah lebih dari 10 jika dua dadu dilemparkan bersama-sama adalah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan cari banyak ruang sampel terlebih dahulu. Karena ada dua dadu, maka banyak ruang sampelnya ada 36 dari 6 kali 6. Kemudian A itu kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 10. Kemungkinannya adalah 5,6, 6,5, dan 6,6. Jadi banyaknya kejadian A ada 3. Sehingga peluang kejadian A adalah 3/36 atau sama dengan 1/12. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di dalam kaleng terdapat 7 buah bola yang bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka peluang yang terambil kedua bola tersebut bernomor genap adalah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan data banyak ruang sampel terlebih dahulu. Nah, dalam mengambil 2 bola sekaligus, tidak akan mungkin akan muncul 2 bola yang bernomor sama ya. Jadi di sini pasti 2 bola itu akan berbeda nomornya. Jadi misalkan bola pertama 1, maka bola kedua 2, bola pertama 1, bola kedua 3, dan seterusnya sampai ada 7. Jadi ketika bola pertama 1, maka banyaknya ada 6. Selanjutnya bola pertama 2, kemudian bola kedua 3, bola pertama 2, bola keduanya 4, dan seterusnya sampai bola pertama 2, kemudian bola kedua 7. Nah, di sini ada 5 kejadian, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lanjutkan sampai terakhir, maka kita peroleh polanya sebagai berikut. Nah, kalau depannya 1, di sini ada 6, depannya 2 ada 5, depannya 3 ada 4, depannya 4 ada 3, depannya 5 ada 2, depannya 6 ada 1. Totalnya adalah 21. Kemudian A, kejadian terambil kedua bola tersebut bernomor genap. Jadi kemungkinannya hanya 2,4, 2,6, dan 4,6. Banyaknya kejadian A ada 3, sehingga peluang kejadian A adalah 3/21 sama dengan 1/7. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas peluang kejadian selain A, atau kita namakan sebagai komplement A. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian selain A itu sama dengan 1. Maka peluang kejadian selain A atau komplement A itu dapat dirumuskan 1 dikurangi peluang kejadian A. Jadi di sini PA itu merupakan peluang kejadian A dan PA komplement itu peluang kejadian selain A. Contohnya sebagai berikut, 2 buah dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu tidak berjumlah 9 adalah. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama, kita cari banyaknya ruang sampel. Karena ada 2 buah dadu, maka banyak ruang sampel adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian tujuan kita mencari mata dadu tidak berjumlah 9. Nah, kalau kita data satu persatu itu sangat banyak sekali. Nah, itu kurang efektif dalam menyelesaikannya. Untuk itu kita cari kejadian mata dadu yang berjumlah 9. Nah, mata dadu yang berjumlah 9 itu dapat kita batasi, yaitu 3,6, 4,5, 5,4, dan 6,3. Banyaknya kejadian mata dadu berjumlah 9 ada 4, sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah 4/36 atau sama dengan 1/9. Nah, selanjutnya kita akan cari kejadian mata dadu tidak berjumlah 9 atau A komplement. Maka kita bisa cari dengan mudah peluang kejadian mata dadu tidak berjumlah 9 itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian mata dadu yang berjumlah 9 atau 1 dikurangi 1/9. Hasilnya adalah 8/9. Oke, selanjutnya kita akan bahas frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A atau FH dari A dari N kali percobaan dirumuskan FH dari A sama dengan peluang kejadian A kali N. FH dari A ini merupakan frekuensi harapan kejadian A. Kemudian PA ini merupakan peluang kejadian A, N banyak percobaan.
Contoh, dari 150 kali percobaan lempar undi sebuah dadu, frekuensi harapan muncul mata dadu yang merupakan faktor prima dari 6 adalah, oke, yang pertama kita cari banyak ruang sampel terlebih dahulu. Banyak ruang sampel dari sebuah dadu adalah 6. Kemudian faktor prima dari 6 itu 2 dan 3. Banyaknya faktor prima dari 6 ada 2, sehingga peluang kejadian A atau peluang kejadian banyaknya faktor prima dari 6 adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Sehingga frekuensi harapan dari A adalah peluang kejadian A dikali N banyak percobaan sama dengan 1/3 kali 150 sama dengan 50. Oke, kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Soal nomor 18. Jika peluang turun hujan di Bogor pada bulan September adalah 0,7, maka harapan tidak turun hujan selama bulan September adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa banyak hari di bulan September ada 30 hari. Kemudian PA ini merupakan peluang hujan di bulan September atau sama dengan 0,7. Ini sudah diketahui. Nah, untuk itu kita bisa cari peluang kejadian selain A atau peluang tidak hujan di bulan September. Kita tinggal mengurangi saja, 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Sehingga frekuensi harapan kejadian tidak turun hujan pada bulan September adalah 0,3 kali 30 hari sama dengan 9 hari. Oke, kita lanjutkan soal terakhir dalam mengerjakan 40 soal matematika yang berbentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban, yaitu A, B, C, dan D. Seorang siswa memutuskan menebak 12 soal yang sulit untuk dikerjakan. Harapan tebakan siswa tersebut benar adalah, oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Banyak soal yang ditebak, ada 12 soal. Nah, peluang jawaban benar itu adalah 1 dari 4 pilihan jawaban atau sama dengan 1/4. Sehingga harapan tebakan siswa tersebut benar adalah 1/4 kali banyaknya soal. 12 soal sama dengan 3 soal. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan kita berkaitan dengan peluang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.